Om Swastiastu, selamat siang warga Bresela sekalian. Perkenalkan, nama saya Boyo Arga Putra Pratama, dan pada kesempatan kali ini diberikan suatu untuk bisa berkontribusi dan juga memberikan suatu informasi kepada warga sekalian terkait dengan produksi dan publikasi musik. Menurut saya pribadi, musik adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi yang biasanya tidak bisa saya komunikasikan dengan bahasa yang formal. Melalui musik, saya bisa lebih berekspresi, dan melalui musik, saya juga bisa menjadi diri saya sendiri dan jujur terhadap diri saya sendiri. Nah, untuk bisa jujur terhadap diri sendiri, tapi juga bisa diterima oleh masyarakat luas, tentunya perlu menyiapkan sebuah konten yang layak untuk dinikmati oleh masyarakat luas. Melalui musik, kita bisa melaksanakan itu dengan produksi yang baik. Pada ranah produksi yang baik, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dan harus diperhatikan untuk bisa menghasilkan suatu karya yang bisa dibilang layak untuk didengarkan gitu ya, dan berkualitas. Salah satunya dan salah beberapanya adalah menentukan tema dan suasana lagu yang bisa kita ambil dari kegiatan mungkin mencari inspirasi atau sekedar brainstorming ide. Nah, melalui mencari inspirasi dan brainstorming ide itu biasanya kita mendapatkan suatu insight dan juga bisa mendapatkan suatu hal yang akan merepresentasikan lagu kita ke depannya. Setelah itu, setelah dapat inspirasi, setelah kita tahu gambaran mengenai lagu kita akan dibawa kemana, value yang akan kita bawa apa, dan tujuannya kemana, kita akan menyusun komposisi melodi dan juga alat musik, di mana keberadaan alat musik ini akan sangat berperan dalam mengatur komposisi dan juga variasi dari musik yang akan kita hasilkan. Semakin banyak jenis musik atau alat musik yang kita gunakan, maka akan semakin bervariasi juga hasilnya. Dimana kalau misalkan kita ambil satu contoh dasar, lagu itu dibuat dalam konsep band atau solo yang disusun oleh alat musik berupa combo biasa kita sebut, yaitu gitar, bass, piano atau keyboard, dan juga drum, lalu dihiasi dengan vokal. Nah, setelah kita tahu nih, setelah kita udah mendapatkan satu komposisi dan variasi lagu yang kita mau dan sudah fix komposisinya, nanti akan masuk ke dalam proses recording audio. Di mana dalam recording audio ini kita akan mensinergikan antar semua elemen penyusun lagu tersebut, mulai dari alat musik bahkan sampai vokalnya. Dan biasanya melalui recording ini kita bisa tahu apakah lagu yang kita hasilkan sebelumnya berupa draft itu sudah bagus atau perlu ditambahi lagi melalui sebuah bentuk aransemen. Nah, setelah sudah selesai nih proses recordingnya mulai dari vokal, alat musik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap mastering dan mixing, di mana tahap mixing dan juga mastering ini akan sangat mempengaruhi hasil output dari konten musik yang kita buat gitu. Hasil mixing ini nantinya akan mensinergikan antar semua elemen untuk menjadi balance atau seimbang antar setiap elemennya. Tidak ada yang terlalu kuat atau tidak ada yang terkalahkan, baik itu vokal maupun elemen musiknya. Nah, untuk software ataupun alat perangkat yang bisa kita gunakan dalam proses mixing mastering, salah dua contohnya adalah FL Studio, dan atau kalau misalkan mau versi yang lebih ringkas lagi ada yang namanya Audacity. Dan itu bisa diakses dan juga bisa diinstal di dalam perangkat baik itu laptop maupun PC komputer. Selanjutnya, kalau misalkan bentuk dari si lagu ini adalah bentuknya lagu ya, bukan musik atau bukan instrumental, penting adanya vokal. Yang mana vokal ini akan memperkuat vibes dan juga memperkuat nyawa dari lagu itu sendiri. Nah, untuk membuat suatu lagu dengan komposisi vokal tentunya perlu adanya syair atau lirik, di mana pengaplikasian dari penggunaan syair atau lirik ini bisa kita aplikasikan seperti kita membuat puisi, namun ada nadanya atau dilakukan, atau biasa kita sebut musikalisasi puisi. Nah, mungkin teman-teman atau warga sekalian bisa membuat puisi dulu, lalu nanti mencari melodinya seperti apa, bergumam itu adalah metode yang paling ringkas dan metode yang paling simpel dalam kita ingin membuat suatu lagu. Biasanya pun saya membuat lagu-lagu yang sudah saya produksi sebelumnya juga seperti itu. Di dalam kamar, terus mencari vibes yang tenang, mencari suasana yang nyaman, lalu menyusun liriknya dulu, menyusun vibes-nya dulu melalui lirik tersebut, baru nanti saya gumamkan untuk kemudian direkam hanya dengan menggunakan HP aja. Itu udah cukup. Lalu setelah itu akan direcording secara lebih profesional menggunakan software dan juga alat yang lebih profesional juga untuk musiknya, karena alat musik dan suara treatmentnya berbeda. Gitu, itu untuk produksi. Lalu hal kedua yang perlu kita perhatikan selain kita sudah memproduksi lagu, setelah kita siap nih kontennya atau kita sudah menyiapkan senjata untuk bisa
kita share ke orang lain, kita perlu tahu cara untuk kita bisa nge-share ke orang lain atau kita membagikan ke orang lain melalui metode publikasi karya berupa lagu. Em, Menurut saya juga, sebenarnya yang saya tahu di era globalisasi dan juga digitalisasi seperti sekarang ini, ada banyak sekali sarana dan platform yang bisa kita manfaatkan dalam melakukan publikasi lagu. Ada platform dari HP maupun dari komputer pada dasarnya, seperti Joox, Spotify, SoundCloud, YouTube, iTunes, dan lain-lain. Nah, dari beberapa platform tersebut juga kita bisa klasifikasikan menjadi dua. Ada platform yang sifatnya bebas dan ada platform yang sifatnya lebih strict atau lebih lebih tersusun gitu, lebih sistematis dalam kita menggunakannya. Platform bebas yang saya tahu sependek ini adalah SoundCloud dan juga YouTube, di mana kita bisa membuat akun di dalam platform tersebut dan kita bisa share apa yang kita punya, baik itu karya maupun baik itu karya berupa lagu, video atau apapun itu secara cuma-cuma gitu. Sedangkan kalau untuk platform yang lain seperti iTunes, Joox dan juga Spotify mungkin ada sedikit hal yang membedakan, yaitu adanya regulasi dan juga strategi untuk kita bisa memasukkan karya kita ke situ. Nah, salah satu regulasi dan juga strategi yang bisa kita lakukan untuk bisa memasukkan karya ke dalam platform-platform seperti Joox, Spotify maupun iTunes adalah melalui pihak agregator musik. Di mana pihak agregator musik ini adalah sebuah pihak yang menjembatani antara seniman atau musisi untuk bisa mempublikasikan karyanya ke dalam platform-platform berbayar tersebut gitu. Dan salah satu agregator musik yang terkenal di Indonesia dan juga termasuk bisa dibilang terbesar adalah Insight. Nah, Insight ini adalah perusahaan agregator musik yang dimulai pada tahun 2013, seperti yang saya tahu. Lalu dia berfokus pada pengembangan band-band indie atau musisi-musisi indie, dikarenakan musisi indie ini memiliki suatu nyawa dan juga spirit yang berbeda dari musisi-musisi yang memiliki label gitu. Dan melalui Insight ini mereka ingin berkontribusi kepada para musisi indie untuk bisa ikut mengembangkan karya mereka dan mengapresiasi karya mereka. Jadi bagi teman-teman nih yang kira-kira punya sebuah karya tapi masih bingung untuk bisa mempublikasikannya, bisa melalui agregator musik. Tidak harus di Insight, karena di Indonesia sendiri banyak sekali pihak-pihak agregator musik yang menawarkan jasa-jasanya. Nah, untuk bisa memasukkan ke situ gimana sih? Kalau mengutip dari beberapa interview yang dilakukan oleh Insight gitu ya, di Insight sendiri para peseniman ini hanya sekedar memasukkan ke dalam mereka saja. Tidak perlu ada fee, tidak perlu ada charge dan sebagainya. Mereka free untuk bisa memasukkan, namun ketika karya tersebut sudah mendapatkan apresiasi publik, nantinya akan ada sistem yang namanya adalah pembagian hasil gitu. Jadi so far teman-teman kalau misalkan mau memasukkan karya kalian ke dalam agregator musik itu kurang lebih sama dan kurang lebih akan mudah caranya. Tuh. Lalu selain kita mengetahui ya bagaimana cara produksi atau bagaimana cara publikasi, kita juga penting dalam mengetahui produksi dan publikasi karya itu sebaiknya seperti apa, atau kiat-kiat dalam memproduksi suatu karya dan juga mempublikasikannya, terkhusus di lagu. Dan untuk pribadi saya sendiri, menurut pendapat saya hal-hal yang penting dalam kita perlu pahami untuk memproduksi dan juga mempublikasikan suatu karya adalah karya tersebut harus orisinil atau berasal dari teman-teman. Karena apabila karya tersebut adalah karya yang sifatnya menjiplak gitu ya, itu akan dapat copyright kalau di dalam industri permusikan, dan itu akan sulit dalam kita mengelolanya gitu. Jadi kita harus pertahankan integritas dalam penyusunan originalitas karya. Lalu yang kedua adalah kualitas lagunya. Bukan berarti kualitas lagu adalah harus secara makna tersampaikan atau secara musik harus mencakup banyak sekali elemen, tidak. Tapi lebih ke kualitas teknisnya. Bagaimana cara teman-teman memproduksi lagu tersebut, bagaimana cara teman-teman recording, bagaimana cara mixing, mastering, itu adalah hal yang penting. Karena nantinya karya teman-teman atau lagu teman-teman ini akan dinikmati oleh orang lain, akan dinikmati oleh pihak lain. Sehingga apabila kualitasnya juga sedikit turun, maka orang lain akan terganggu atau kurang nyaman dalam menikmatinya. So, kualitas itu penting. Lalu yang ketiga adalah konten publikasi dan juga alur. Berkaitan dengan publikasi dan juga alur, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Mengutip dan mencontoh dari beberapa musisi di Indonesia, biasanya sebelum mereka melakukan rilis lagu, akan ada konten-konten penyerta sebelumnya, atau biasanya kita sebut sebagai konten pendahuluan. Mulai dari trailer, mulai dari teaser, coming soon, dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit juga para musisi Indonesia itu yang melakukan gimmick sebelum mereka nge-share lagu itu atau sebelum mereka merilis lagu itu. Misal kayak lagu tentang percintaan, mereka nanti ngupload foto tentang
apalah yang berkaitan dengan lagu tersebut. Jadi itu penting untuk menaikkan engagement dari lagu yang akan dirilis. Nah, selain itu juga untuk menyokong secara visual lagu itu, biasanya para musisi ataupun seniman juga menyiapkan artwork atau sebuah konten visual yang merepresentasikan lagu tersebut berupa poster atau apapun itu. Dan biasanya artwork ini memiliki beberapa sisi, yaitu harus representatif, harus berkonsep, yang pastinya berkonsep yang menggambarkan lagu itu atau isi lagunya, dan juga yang jelas harus orisinil, karena artwork dan juga lagu adalah suatu identitas dari karya yang mana tidak boleh kalau misalkan mencontek dari pihak lain. Mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa saya share ke teman-teman, dan semoga berguna informasinya. Ingat bahwa berkarya itu tidak perlu mahal dan berkarya itu adalah ke semua orang. Jadi teman-teman bebas untuk berkarya dan ekspresikanlah diri kalian seperti yang seharusnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya Boy Arga Putra Pratama. Om Santi 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 Om.